akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Kau ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah
Shalom adik-adik. Ibadah Abi kali ini bersama Kavina dan Feren. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau pimpin ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kakak undang makin berdiri adik-adik. nyanyiin bareng-bareng ya. Kita buka Alkitab juga. Ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Lagi kak, buka Alkitab lagi kak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Lagi kak, lagi kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Masih semangat kan adik-adik? Oh, sukacitaku, pam, 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ada siapa nih kak? Pada Tuhan dong. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Lagi kak. Naik ya. Pam 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 pam. Nyanyiin lagu ini dari awal ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Naik ya. Turun lagi. Ku
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Sungguh-sungguh. Lagu ini dari awal ya adik-adik. Betapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dari awal sampai sekarang Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang sudah diberikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kakak bersuka cita pada pagi hari ini melihat adik-adik begitu serius mendengar memuji Tuhan, berbakti ya dalam memuji Tuhan, luar biasa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu Kak Frida cerita mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menyelesaikan penderitaannya disalib, dia bangkit, dan selama 40 hari dia menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya dengan berbagai tanda menyatakan bahwa dia hidup. Ya adik-adik ya. Dan selama 40 hari itu juga dia menceritakan kembali kepada murid-muridnya, mengajarkan kembali mengenai kerajaan Allah. Dan di dalam mengajarkan kerajaan Allah itu dia mengingatkan bahwa kalau saya naik ke surga, dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan membantu mereka di dalam memberitakan Injil selanjutnya. Jadi adik-adik, murid Tuhan Yesus itu dilarang meninggalkan Tuhan Yesus. Terus dia berkata bahwa kalau Yohanes membaptis kamu dengan air, nanti kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dinyatakan bahwa kalau kamu menerima kuasa, menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kita ulang lagi Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, adik-adik. Dan bahan cerita mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 41. Kakak tidak akan bacakan semua, tetapi kakak akan menceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus waktu itu dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Dan di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 41 ini menceritakan mengenai betul adik-adik, mereka Tuhan Yesus bilang mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi di Kisah Rasul 2 ini diceritakan bahwa mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Pada waktu mereka dibaptis oleh Roh Kudus, itu ada seperti nyala api adik-adik yang menaungi mereka. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa macam-macam adik-adik. Menjadi orang yang luar biasa. Kita baca di ayat 8 dan 9. Kisah Rasul 2 ayat 8 dan 9. Mereka orang-orang di situ tercengang adik-adik, bingung. Di ayat 8 dikatakan gini, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontius, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Jadi adik-adik, waktu Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Galilea, ahli-ahli Taurat di situ, orang-orang pintar agama bingung. Mereka kan orang Galilea, mestinya ngomongin kan Galilea doang, tapi dia bisa berbahasa macam-macam seperti yang kita baca tadi ayat 8, 9, dan 10. Ya, berbagai-bagai macam bahasa adik-adik mereka bisa berkata. Misalnya contohnya, adik-adik kan orang kakak orang Jakarta, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Medan, bisa bahasa Manado, dan segala macam. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus gitu, ada satu mujizat, satu kuasa, satu kejadian yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Ada kuasa yang menaungi kita adik-adik, ya. Dan tapi orang Galilea itu bingung. Orang-orang yang tadi pemimpin-pemimpin agama bingung.
Ini mah mereka lagi pada mabok, mereka bilang begitu ya. Lagi mabok kali, mabok anggur manis kali. Jadi ngaco mereka ngomongnya semua. Jadi seperti orang kemasukan gitu, jadi kayak orang mabok gitu. Tapi adik-adik, tiba-tiba yang namanya Rasul Petrus ya adik-adik ya, dia langsung bangkit berdiri, dia menyatakan, "Hei orang Galilea, ini baru jam 9, nggak mungkin mereka mabok," katanya. Makan pagi aja belum, masa udah minum anggur ya. Mereka nggak mabok. Mereka tuh seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi pada zaman dahulu. Kita baca di ayat 17 dan 18, Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi kalau orang dibaptis oleh Roh Kudus adik-adik, itu akan menjadi orang yang luar biasa ya. Adik-adik yang tadinya berani nyontek jadi nggak berani nyontek adik-adik ya. Rasul Petrus itu kalau dilihat ke belakang, dia hanya seorang nelayan adik-adik. Mungkin pendidikannya sederhana. Adik-adik tahu kan cerita sebelum Tuhan Yesus disalib, waktu habis Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, di Taman Getsemani, waktu cuaca dingin, Rasul Petrus pengen deket perapian ya, orang-orang nyalain api karena cuacanya dingin. Rasul Petrus deket kepada mereka, tiba-tiba ada orang bilang, "Kamu kan salah satu muridnya tuh, dia tuh yang mau disalib." Enggak, saya nggak kenal, katanya gitu ya. Terus dia pergi lagi ke perapian yang satu lagi, ada ibu-ibu bilang, "Kamu nih salah satu muridnya Tuhan Yesus nih." Iya kan? Ngaku dong kamu. Rasul Petrus bilang, "Enggak, kamu ngomong apa sih? Saya nggak kenal dia," gitu ya. Terus jalan lagi Rasul Petrus saking ketakutan. Dia tapi mau lihat Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus mau diapain nih? Dia ikutin terus, tapi tiba-tiba ada lagi yang bilang dia, "Emang kamu tuh orang pengikutnya Tuhan Yesus? Selama ini kamu selalu bersama-sama dengan dia." Enggak, saya nggak kenal. Pada waktu dia bilang yang ketiga, ayam berkokok adik-adik ya. Rasul Petrus dulu seorang nelayan yang sederhana dan nggak berani bicara. Suruh ngaku jadi murid Tuhan Yesus saja dia takut ya. Tapi hari itu, pada waktu dia menerima pencurahan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, di Kisah Rasul 2 ayat 1-41, Rasul Petrus berani berdiri di depan ribuan orang, berani mengatakan bahwa waktu orang mengatakan bahwa murid-murid yang lain yang bisa berbahasa lain itu mabok, Rasul Petrus langsung berdiri. Dia bilang, "Mereka tidak mungkin mabok. Ini baru jam 9, sarapan pagi aja belum. Masa orang belum sarapan udah mabok?" Ya. Itu yang seperti dikatakan di zaman dulu, yang tadi kita baca ayat 17 dan 18, bahwa akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada orang-orang muda, termasuk adik-adik, kepada kakak, kepada pemimpin-pemimpin gereja kita. Jadi kita menjadi orang yang luar biasa, yang berani. Bapak Petrus tuh menjadi berani. Dia menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya Mesias. Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu adalah juru selamat kita. Dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan kita. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Bagaimana mungkin Rasul Petrus yang tadinya begitu takut, menyangkal Tuhan 3 kali, bisa menjadi berani. Jadi adik-adik, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, bahwa kita menjadi seorang yang berani bersaksi. Tadi di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa nggak adik-adik? Luar biasa. Adik-adik tadinya yang suka nyontek jadi berani nggak nyontek. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup adik-adik. Ya, tadinya kalau adik-adik nggak nyontek diledekin sama teman-teman. Kamu payah, nggak berani
kasih kita tunjuk jawaban ulangan dan segala macam. Kamu bukan teman kita, diejek sama teman-teman. Tapi begitu adik-adik percaya Tuhan Yesus, dibaptis oleh Roh Kudus, adik-adik akan berani untuk tidak nyontek. Ya, adik-adik akan berubah. Tadi yang melawan orang tua jadi tidak melawan orang tua. Jadi anak yang luar biasa seperti Rasul Petrus berani mengabarkan Injil. Ya, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu Dia naik ke surga, kita tidak ditinggalkan sendiri. Tapi kita diberikan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Ya, adik-adik bisa berani seperti Rasul Petrus. Tadi dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi orang yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih buat waktu, kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar. Kami berterima kasih karena Engkau pergi ke surga memberikan Roh Kudus kepada kami. Memberikan keberanian kepada kami untuk kami menjadi saksi-Mu, menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan, bukan seperti yang dulu lagi. Menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kami. Menjadi anak-anak yang baik Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, pintu aku mengatakannya kepadamu. Sabar, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Tentu aku mengatakannya kepadamu. sebab aku pergi ke situ. Untuk menyediakan tempat bagimu. Shalom adik-adik, Kak Dora akan membawakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Dengarkan baik-baik ya. Jangan lupa hafal ayat hafalan dan kirim ke guru kelas masing-masing. Ditunggu sampai jam 5 sore. Kakak ingin mengucapkan happy birthday to you buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kalian sehingga kalian menjadi anak yang sehat, pintar, tambah cinta Tuhan dan hormat sama orang tua. Tetap setia baca Alkitab agar imanmu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Makan makanan yang bergizi, patuhi 3M. Apa aja? Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Ibadah Abis setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube GBI Petamburan dan Cerdik setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,